Beritakanlah kabar sukacita supaya didengar. Siarkanlah sampai ke ujung bumi. Tuhan telah menebus umat-Nya. Haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus besertamu. Dan sertamu juga. Selamat pagi saudara-saudariku yang terkasih, umat beriman yang dikasihi Tuhan. Pada hari Minggu ini kita merayakan hari Minggu Paskah yang ke-6. Bacaan-bacaan hari ini menampilkan keberhasilan yang dicapai para murid dalam pewartaan. Pembicaraan dan tanda-tanda yang mereka lakukan menyebabkan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Tetapi mereka juga mengalami tantangan dan hinaan. Mereka melewatinya bukan tanpa kesulitan, tetapi perjumpaan mereka dengan Tuhan karena kebangkitan Tuhan memberikan terang bagi mereka untuk tetap setia mewartakan kebenaran Tuhan itu. Mengalami hal seperti itu, Petrus mengingatkan agar terus membangun keutamaan lemah lembut dan penuh hormat. Sebab lebih baik menderita karena kebaikan daripada dihukum karena pidana. Mereka yakin bahwa memiliki seorang penolong, ialah roh kebenaran, roh penghibur, sehingga mereka tidak ditinggalkan seperti anak yatim piatu. Kristuslah yang menjadi jaminan bagi mereka. Oleh karena itu, mari kita satukan hati kita di dalam perayaan syukur ini. Kita sadari akan kehadiran Tuhan dengan menyesali dan mengakui bahwa kita telah berdosa supaya layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kasihani kami, Tuhan kasih.
kasihani kami. Kasihani kami. Yesus kasihani kami. Kasihani kami, Tuhan kasihani kami. Kemuliaan kepada Allah di surga. Kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami memuji Dikau, kami menyembah Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, Tuhan pencipta langit dan bumi. Tuhan Raja surgawi, Tuhan Raja surgawi, Tuhan putera dan pahala. Kami memuji Dikau, kami memuji Dikau, kami menyembah Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, Tuhan pencipta langit dan bumi. Roh Kudus, dan Engkau terus menghibur hatikan yang bergerak. Kami memuji Dikau, kami memuji Dikau, kami menyembah Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, Tuhan pencipta langit dan bumi. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa, bantulah kami agar dengan semangat yang tinggi kami merayakan hari-hari sukacita ini untuk menghormati Tuhan yang bangkit. Semoga apa yang kami kenang dalam perayaan ini senantiasa kami amalkan dalam karya. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari Kisah Para Rasul.
Waktu terjadi penganiayaan terhadap jemaat di Yerusalem, Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua menerima apa yang diberitakannya itu dengan bulat hati. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras, dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke sana. Setibanya di sana, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian Petrus dan Yohanes menumpangkan tangan di atas orang-orang yang percaya itu, dan mereka menerima Roh Kudus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Pujilah Allah, haleluya, haleluya. Pujilah Allah, haleluya, haleluya. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyat segala pekerjaanmu. Pujilah Allah, haleluya, haleluya. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermazmur bagimu. Seluruh bumi memazmurkan namamu. Pergilah dan lihatlah karya-karya Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Pujilah Allah, haleluya, haleluya. Ia mengubah laut menjadi tanah kering, dan orang berjalan kaki menyeberang sungai. Oleh sebab itu kita bersukacita karena Dia. Ia memerintah dengan perkasa untuk selama-lamanya. Pujilah Allah, haleluya, haleluya.
Pembacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudara terkasih, kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Bersiap sedialah setiap saat untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi semua itu haruslah kamu lakukan dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya karena hidupmu yang saleh dalam Kristus, mereka yang memfitnah kamu menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab Kristus pun telah mati untuk dosa kita. Ia yang benar telah mati untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi dibangkitkan menurut roh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Siapa yang mengasihi aku akan hidup menurut sabdaku. Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya. Haleluya, 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 haleluya. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada perjamuan malam terakhir, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup, dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku ada di dalam Bapa-Ku, bahwa kamu ada di dalam aku,
dan aku ada di dalam kamu. Barang siapa memegang perintah-perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus tahu bahwa ia tidak lama lagi akan meninggalkan para murid-Nya. Namun Yesus sendiri tidak mau membiarkan mereka merasakan seperti yatim piatu, tanpa arah dan tanpa satu pegangan hidup. Yesus mengingatkan mereka bahwa Dia sendirilah yang akan menjadi penjamin bagi kehidupan mereka. Dialah jaminan bagi hidup mereka. Ia sendiri berjanji akan mengirim Roh Kudus, Roh penolong yang akan selalu menyertai para rasul di dalam karya hidup mereka. Dengan kekuatan Roh Kristus inilah, para rasul harus mampu memulaikan satu karya baru, berdasarkan semangat yang pernah diterima dan dialami bersama dengan guru mereka, Yesus. Saudara-saudariku yang terkasih, apa yang dialami oleh para murid ini menjadi juga bentuk perutusan kita, bentuk perutusan Tuhan terhadap gereja itu sendiri. Yesus berjanji dan menjamin, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepada kamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu, yaitu roh kebenaran. Roh inilah yang akan selalu menuntun kita manusia untuk memahami bagaimana Tuhan hadir, Tuhan menyertai kita, Tuhan membuka mata hati kita untuk terus-menerus tanggap akan apa yang selalu dibuat Yesus di dalam kehidupan kita. Di dalam melanjutkan karya Yesus itu, memang bukanlah hal yang mudah. Mengikuti Kristus bukan segampang dengan ucapan kita bahwa saya mau mengikuti Yesus. Tetapi di situ terisi banyak tantangan dan kesulitan. Tapi justru karena janji Yesus bahwa Dia akan menyertai kita dengan memberikan seorang penolong yang lain, roh kebenaran itu, kita menemukan satu kekuatan yang nyata dalam kehidupan kita, di dalam tugas perutusan kita. Yesus tetap hadir di dalam rohnya sepanjang hidup gereja. Kehadirannya tidak berakhir, tetapi berlangsung sepanjang masa. Dan Dialah yang akan selalu memberikan satu peneguhan, apalagi di saat kita betul-betul terasa sesak karena penderitaan, karena goncangan, ataupun kesulitan hidup. Yesus hanya minta satu hal. Dia bilang bahwa, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ketaatan kita kepada Tuhan menjadi dasar bagi kita untuk mengalami akan karya penyelamatan Tuhan itu.
Ketaatan kita untuk melakukan apa yang diminta Tuhan, itulah yang menjadi tanda ungkapan bahwa kita mengasihi Allah. Mengasihi Allah dinyatakan di dalam karya hidup kita. Ketaatan kita untuk melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Pertanyaan bagi kita saat ini, sudah sejauh manakah kita menjadi orang yang taat kepada Allah? Apakah perbuatan-perbuatan kita selama ini selalu mengungkapkan bahwa kita ini adalah orang yang mengasihi Allah? Ataukah kita justru memberikan gambaran bahwa kita adalah pribadi-pribadi manusia yang tidak taat, pribadi-pribadi yang tidak menanggapi akan kasih karunia Tuhan ini? Kita meyakini bahwa hubungan kita dengan Allah adalah sebuah hubungan kasih sayang. Dan bukti dari kasih sayang kita adalah kesetiaan dan ketaatan kita kepadanya. Ketaatan kita kepada Allah. Jadi kita bisa merasakan bahwa kalau kita sampai detik ini, sampai saat ini tidak taat untuk melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, itulah tanda kita bahwa kita mulai meninggalkan Tuhan. Kita tidak tanggap dengan apa yang sebenarnya diinginkan Tuhan. Tuhan hanya minta itu. Kita selalu menjadi taat terhadap perintahnya. Mengikuti Kristus berarti menaati untuk melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Dan perintah Tuhan itu adalah mengasihi Dia sebagaimana Ia mengasihi kita. Dalam melakukan segala perintahnya itu, Ia selalu menyertai dengan memberikan pertolongan kepada kita. Justru roh yang dijanjikan ini adalah jaminan yang Tuhan berikan kepada kita, yang akan selalu menuntun kita, supaya kita tahu apa yang sebenarnya kita mesti perjuangkan dalam hidup kita. Kita membiarkan roh Allah inilah yang menuntun kita, mengarahkan supaya perbuatan-perbuatan kita adalah satu perbuatan baik. Perbuatan yang mengungkapkan ketaatan kita kepada Tuhan. Tanda kasih Yesus kepada kita sebagai muridnya adalah dengan kehadiran Roh Kudus. Roh Kudus ini sebenarnya menjadi ungkapan bahwa Tuhan selalu menyatakan kehadiran kepada kita. Inilah yang menjadi bukti bahwa Dia menyertai kita sepanjang masa. Dia tidak membiarkan kita yatim piatu. Roh inilah yang menjadi tanda kehadirannya. Roh Kudus inilah yang menjadi tanda bahwa Dia selalu menuntun kita. Karena itu yang diminta oleh Tuhan, bagaimana kita membuka hati diri kita untuk Tuhan, supaya membiarkan roh Allah inilah yang terus-menerus hidup, membimbing, dan menuntun kita. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, hari ini Yesus menyapa kita supaya kita menjadi orang yang setia. Tanggap dengan apa yang Dia nyatakan kepada kita. Coba perlahan-lahan kita terus-menerus berusaha. Kira-kira bagaimana cara Tuhan menyatakan kehadirannya? Kalau Dia bilang, Dia berjanji bahwa memberikan seorang penolong yang lain, yaitu roh kebenaran itu, Roh Kudus itu, berarti yang mesti kita buat adalah kita mesti membangun satu kepekaan di dalam roh. Kita coba mengenal bagaimana roh Allah yang membimbing kita. Kira-kira dengan cara bagaimana? Itulah yang mesti kita buat saat ini. Bersemangat dan bergembiralah di dalam karya-karya hidup kita. Mari kita biarkanlah roh Allah yang menuntun kita di dalam karya kita setiap hari. Mari kita biarkan kita dituntun oleh Tuhan di dalam tugas kita setiap hari. Karena disitulah kita akan menemukan karya penyelamatan Tuhan itu. Dan disitulah kita akan mengenal siapa Allah bagi kita. Siapakah Tuhan bagi kita.
Selama ini Tuhan sudah menjadi seperti apa dalam kehidupan saya. Dan saya akan berusaha mesti bagaimana supaya saya menjadi orang yang taat kepada Tuhan. Orang yang setia melakukan perintahnya. Ekaristi yang kita rayakan hari ini menjadi saat kita untuk belajar menjadi taat, menanggapi akan apa yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita membiarkan diri kita dituntun oleh roh yang diutus Tuhan itu. Dia sendiri berjanji bahwa dia tidak akan membiarkan kita seperti yatim piatu. Dia akan selalu menuntun kita dengan memberikan roh penolong, yaitu roh kebenaran, roh kudus, roh Allah sendiri yang akan selalu hidup dan tinggal di tengah-tengah kita. Semoga kabar sukacita ini akan selalu memberikan kekuatan baru bagi kehidupan kita. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, menanggapi akan sabda Tuhan ini, mari kita ungkapkan iman kita di hadapan Tuhan dengan mengucapkan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Doa umat. Kristus menjanjikan kepada kita akan kedatangan Roh Penghibur, yakni Roh Kudus. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita dan akan mengingatkan akan semua yang telah dikatakannya kepada kita. Dengan tuntunan Roh Kudus, marilah kita memanjatkan doa kepada Bapa di surga. Bagi gereja Kristus, ya Bapa, dampingilah gerejamu dalam menantikan dan menerima janji Kristus akan Roh Kudus, sehingga semakin teguhlah iman, kasih, dan pengharapan kami dalam mewartakan karya kasih-Mu bagi dunia. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Bagi persoalan-persoalan besar dunia dewasa ini, ya Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu menerangi setiap langkah hidup kami, sehingga kami selalu menghormati martabat pribadi manusia dan siap sedia membubuhkan kesempatan-kesempatan hidup bagi semua orang. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Bagi semua yang menderita, ya Bapa, teguhkanlah pengharapan orang-orang yang sedang mengalami penderitaan. Semoga mereka dapat menemukan dan mengalami kasih-Mu melalui kebaikan hati banyak orang yang mengasihi mereka secara tulus. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kabulkanlah doa kami.
bagi kita sendiri. Ya Bapa, semoga berkat perayaan Ekaristi ini kami semakin rukun bersatu dalam kata dan karya penyelamatan. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Pada saat ini juga marilah kita berdoa atas ucapan syukur serta permohonan keluarga kita masing-masing. Secara khusus pada hari ini kita berdoa mohon keselamatan jiwa bagi almarhum Bapak Jenderal Mario Lonto. Mohon keselamatan jiwa baginya, serta mohon kekuatan penghiburan bagi istri, anak dan seluruh anggota keluarga yang ditinggalkan. Dari keluarga Monika Asa, berdoa mohon keselamatan jiwa bagi ibu keluarga, Ibu Norma Diana Asa yang meninggal setahun yang lalu, tanggal 16 Mei 2019. Dari keluarga Wijaya Rotikan, mengucap syukur atas hari ulang tahun dari Ibu Patricia Rotikan pada hari ini, hari Minggu 17 Mei 2020. Ucapan syukur dari keluarga Liwe Penggeleng, bersyukur atas segala berkat dan perlindungan Allah bagi seluruh anggota keluarga, dan bersyukur secara khusus atas hari ulang tahun dari anak yang terkasih, Maria Valencia, yang merayakan hari ulang tahun yang ke-6 tahun pada hari ini, tanggal 17 Mei 2020. Dari keluarga Umbas Lantang, berdoa untuk arwah saudara-saudari kakak Frida Lantang yang telah dipanggil Tuhan pada hari Minggu 10 Mei 2020 di Makassar. Ucapan syukur dari keluarga Yohanes Sumarsono, bersyukur atas hari ulang tahun perkawinan yang ke-29 pada tanggal 5 Mei 2020 dan hari ulang tahun dari Ibu Veronica Haryanti yang ke-52 tahun pada tanggal 15 Mei 2020. Dan dari keluarga Palit Tumbelaka, bersyukur atas kasih karunia Tuhan atas panen yang dialami dan diterima oleh keluarga. Tuhan Bapa yang Maha Baik, Engkau telah berjanji kepada para murid bahwa Engkau tidak akan membiarkan kami sendirian seperti yatim piatu. Engkau memberikan jaminan bahwa ada Roh Penolong yang akan selalu menuntun kami. Dan sungguh-sungguh kehadiran-Mu dirasakan oleh saudara-saudari kami ini. Janji-Mu terhadap para murid sungguh-sungguh juga dirasakan oleh saudara-saudari kami ini. Karena itu ya Tuhan, terimalah ungkapan syukur atas segala kasih karunia yang diterima oleh kaum keluarga kami ini. Berkatilah mereka, berikanlah kesehatan yang tetap bagi mereka, dan berkatilah usaha-usaha hidup mereka selanjutnya. Dan kiranya Engkau memberikan jaminan hidup kekal bagi anggota keluarga kami yang telah meninggal. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Allah Bapa kami, sebelum sengsaranya, Putra-Mu telah mendoakan para murid agar mereka bersatu seperti Engkau dan Dia satu adanya. Berilah kami kekuatan Roh Kudus-Mu untuk bekerja sama membangun persatuan atas dasar cinta kasih di dalam Dikau Putra-Mu dan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Amin.
Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah doa-doa yang kami panjatkan ke hadirat-Mu bersama persembahan kurban ini. Sudilah Engkau menyucikan kami dengan rahmat-Mu, agar kami layak menerima sakramen kasih-Mu yang agung. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kita siapkan doa syukur agung yang kedua. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudahlah layak dan sepantasnya, sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa, kami memuji Dikau senantiasa. Layaklah Engkau kami muliakan dengan lebih meriah, sebab Kristus anak domba Paskah kami sudah dikurbankan dan kini bangkit dengan jaya. Dengan mempersembahkan tubuhnya di kayu salib,
Ia menggenapi kurban-kurban perjanjian lama. Dan ketika menyerahkan diri kepadamu demi keselamatan kami, ia bertindak serentak sebagai imam altar dan kurban. Dari sebab itu, di seluruh muka bumi, umatmu bersukaria, merayakan kegembiraan Paskah bersama segenap penghuni surga dan para malaikat yang bermada memuliakan keagunganmu sambil tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu, pada hari Minggu ini, kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat, separoki dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal,
yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Agunglah misteri iman kita. Tuhan, Engkau telah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Benediktus Roliuntus serta para imam, diakon dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus, dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan
kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu." Maka marilah kita mohon damai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Saudara-saudari, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan. Semoga Tuhan. Ya Yesus, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Sekarang aku tidak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi. Maka ya Yesus, datanglah ke dalam hatiku, seolah-olah Engkau telah datang. Aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan aku terpisah daripadamu. Amin.
Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku, sabda Tuhan. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Haleluya. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, dengan kebangkitan Kristus Engkau memulihkan kami untuk hidup abadi. Lipat gandakanlah buah-buah sakramen Paskah dalam diri kami, dan kuatkanlah hati kami dengan santapan keselamatan ini. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Kita doakan bersama doa di saat epidemi dan wabah. Ya Tuhan, janganlah menghukum kami karena dosa kami. Janganlah juga memperhitungkan pelanggaran kami. Tolong kami, ya Tuhan, penyelamat kami. Dan bebaskanlah kami, ya Tuhan, demi nama-Mu. Tuhan, jangan mengingat dosa-dosa kami. Biarkan kami mengalami belas kasihan-Mu, karena lemahlah kami. Santo Sebastian, doakanlah kami, supaya kami pantas menikmati janji Kristus. Tuhan, perhatikan doaku, dan biarkan tangisanku terdengar oleh-Mu. Tuhan sertamu. Marilah berdoa. Dengarlah kami, ya Tuhan, penyelamat kami, dan dengan doa-doa Santa Maria yang mulia, Bunda Allah selalu perawan, Santo Sebastian martirmu, beserta semua orang kudus, bebaskanlah umatmu dari murka-Mu, dan di dalam Engkau, biarkanlah mereka percaya akan rahmat-Mu. Tuhan, dengan penuh belas kasih, perhatikanlah permohonan kami, dan sembuhkanlah kelemahan tubuh dan jiwa kami, agar karena pengampunan-Mu, kami beroleh sukacita dalam rahmat-Mu. Kami mohon kepadamu, ya Tuhan, dengarkanlah permohonan kami yang tulus, dan dengan rendah hati, segala wabah yang sementara menimpa kami ini. Semoga hati yang fana dapat mengakui bahwa semua ini dapat datang karena murka-Mu, dan dapat pula berakhir hanya ketika Engkau berkenan untuk mengasihani kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Tuhan sertamu. Semoga kita sekalian selalu dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
saudara-saudari, dengan ini perayaan Ekaristi sudah selesai. Haleluya. Haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya. Marilah pergi, kita diutus. Amin.